Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki. Baik, saya di sini akan sharing. Kita lebih nyantai aja Bapak Ibu. Nah, sebelumnya untuk Bapak Ibu yang belum pernah lihat apa itu silinder, apa itu pneumatik, apa itu limit switch, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Oke. Semuanya tuh. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari basic yang paling dasar. Nah, Bu Safri, panggilannya Bu? Bunda Rian Salsa. Bunda. Bunda Rian Oke. Salsa. Oke. Panjang kali weh. Kita panggil Bunda aja ya Bapak Ibu ya. Iya. Bunda. Bunda. Bu Mana ini? Bu Gustila. Bu Gustila. Nah, Bu Gustila dengan Bunda sebelumnya udah duduk ya masalah ternyata kita ini ada yang pure pneumatic, penggeraknya adalah angin, ada yang elektropneumatik. Atau mau kita ulang dulu menjelaskan apa itu pure pneumatic dengan elektropneumatik? Ulang lagi. Oke, Iya. boleh. Nah, jadi saya kasih contoh standarnya seperti ini Bapak Ibu. Kita di sistem kontrol itu ada 3 komponen utama. Input, prosesor, output. Itu dulu. Ada input, prosesor, output. Mau kita kemana aja, standarnya ada 3. Input, prosesor, output. Nah, begitu juga di pure pneumatic atau penggeraknya adalah angin, kita bagi dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti dulu prosesornya, kita bagi dulu dia input dan output. Apa aja komponen input, apa aja komponen output. Oke. Saya ambil salah satu. Nah, ini dulu Bapak Ibu. Ini kita sebut dengan, kalau saya bilangnya ini terminal. Ada dari bapak-bapak atau ibu yang lain biasanya sebutnya apa ini ya Bapak Ibu? Manifold. Oh, manifold. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Di yang paling besar ini, kalau salah mohon dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Kita kasih angin, kemudian akan mengeluarkan angin di pin-pin lainnya ya, exhaust lainnya akan mengeluarkan angin. Nanti kita contohkan bisa Bapak Ibu, kita kasih angin dari kompresor tadi, kita masukkan angin. Nah, kemudian akan keluar angin di tempat lainnya. Dengan catatan bocor dong Pak. Misalnya kita nggak ngasih nih Bu, nggak ada kasih selang atau hose bahasa Inggrisnya, selang bahasa Indonesia. Nah, kita kasih nih selangnya masuk ke sini. Nah, yang lain tidak akan keluar anginnya dengan catatan ketika dia tidak tertekan. Di dalam ini Bapak Ibu ada sistem per. Sistem per untuk safety-nya supaya angin ketika tidak ada selang tidak akan keluar. Jadi ada selang dulu nih masuk, baru anginnya keluar. Oke. Kalau di elektro biasanya atau TITL biasanya sama sistemnya seperti terminal. Kita masukkan angin, keluarnya angin juga. Oke, gitu aja simpelnya. Nah, kemudian komponen kemudian lagi saya ambil. Nah, sini. Oke, apa ini Bapak Ibu? Boleh bantu saya? Ini adalah valve, katup. Nah, katup apa ini? Katup 5/2. Boleh lihatkan ini, bantu lihatkan ini. Simbol 5/2. Nah, oke. Ini adalah katup 5/2. Ingat Bapak Ibu, di sini ada tandanya, ada angkanya, ada bentuknya yang berbeda warna keemasan. Oke. Setiap angka 1 bisa kita lihat, angka 1 itu merupakan input dari anginnya tadi. Oke. Anginnya akan masuk ke angka 1. Itu wajib, ingat saja. Angka 1 wajib adalah input angin. Oke, kita mengenal karakter dasar dari komponen dulu Bapak Ibu. Oke, kemudian
Kenapa dia disebutkan katup 5/2 adalah 5/2. 5 di sini menandakan ada 5 apa ya? Apa bahasa enak? 5 lubang. 5 lubang lah. Oke. 5 lubang. 5 lubang. Kalau yang nampak sekarang adalah cuma 3. Iya enggak, Om? Iya. Nah, 2 lagi ada di bawah. Nah, kalau kita lihat, perhatikan lebih detail dasar, itu seperti apa ya? Ada penutup tapi bolong-bolong. Bahannya itu bolong-bolong. Jadi dia memecah angin gitu, Bapak Ibu. Nah, ketika disemburkan angin, kan itu bising tuh suaranya. Makanya kita sebut silencer. Dia akan dipecah anginnya dari celah-celah silencer itu sendiri. Ada contoh lain nggak yang bisa kita pinjamkan ke Bapak Ibu? Nanti boleh lihat aja. Ya pokoknya yang kuning ini adalah pembuangan. Silencer jenisnya. Boleh nggak kita nggak usah pakai, Pak? Boleh. Anginnya akan plong gitu aja, akan berisik. Benar. Seperti itu. Oke. Berarti sistem ini hampir sama dengan seperti mobil yang rodanya 6 itu yang membuang keluar. Benar, tepat sekali. Jadi ketika dia ngerem kan dia buang angin. Iya, sistem kerjanya kan sama seperti itu. benar. Oke. Nah, tadi 5/2. 5 itu artinya 5 lubang. 2 itu adalah, kalau saya bilangnya apa ya? Posisi. 2 posisi. Si posisi silinder kita sebutkanlah keluaran dari 2, dan posisi selanjutnya 4 atau salah nggak ya? 2 ini artian Iya, 2 posisi ya? 2 posisi. 2 saluran boleh, bisa. 2 kamar. Nah, itu. Lebih enaknya kita samakan persepsi 2 kamar lah. Nah, 1 kamar untuk saluran yang mana? Boleh terserah kita aja nanti. Oke. 5 lubang, 2 kamar. Kamar kiri atau kamar kanan. Ada 2 kamar. Kalau kita lihat tuh Bapak Ibu, tuh. Nampak tuh. Yang paling kanan, lihat ada 2 kamarnya. Kiri dan kanan. Tengah-tengahnya dibatasi. Kita samain persepsi dulu lah bahasa kita. Oke. Nah, yang satu ini bisa ditunjukkan. Nah, tuh. Yang bagian tengah. Masuknya ke bagian tengah. Angin. Nah, lihat Bapak Ibu. Dia 1, maka keluar ke kanan. Kanan itu di angka 2 di sini. Di kanan Bapak Ibu. Jadi katakan kita masukkan angin ke 1 ini, kita tes selang, masukkan ke sini Bapak Ibu, itu udah langsung keluar anginnya. Langsung dia. Kalau kita lihat tuh 1 langsung ke 2, keluar langsung dia anginnya. Oke. Nah, kemudian kita pisah. Bagian kanan itu 1 petakan, boleh bagi. Nah, itu 1 petakan sebelah kanan adalah kamar 1. Kita sebut misalnya. Yang bagian kiri kamar 2. Oke. Jadi 5/2 sampai di sini clear? Bisa dipahami? Oke. Nah, apa yang terjadi? Kita masih di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang yang saya pegang adalah pure pneumatic. Artinya adalah si katup ini, fungsinya katup sejatinya adalah menutup kemudian mengalirkan. Nutup buka. Tapi di sini yang mengaturnya adalah angin. Kapan dia menutup dan kapan dia membuka. Oke, boleh lihat slide yang ada nomor apa? Oke, boleh. Nah, ada yang ini nggak? Tadi ada yang langsung ada akuasinya. Boleh. Oke. Nah, sekarang ada lagi perubahan gambarnya. Di sebelah kanan
ada aktuasinya. Kalau tadi kata Pak Razik, aktuasinya sebelah kanan dan kiri ada juga aktuasinya. Kita belum sebut